pertama di bulan Mei. Robbie, seorang karyawan swasta, sedang menikmati cutinya bersama rekan-rekan sesama pecinta alam. Dia lalu berkendara bersama kelima temannya menuju ke salah satu bukit yang ada di Gunung Baluran dengan mengendarai mobilnya. Siang itu mereka berencana untuk mendaki bukit itu hingga puncaknya. Menyusuri kelak-kelok jalanan yang dipenuhi hutan pohon di kedua sisinya, mereka lalu tiba di sebuah jalanan yang lurus dan sunyi. Melihat tidak ada kendaraan lain selain mereka, Robbie lalu menekan tuas gas di kakinya lebih dalam untuk menggeber mobilnya sedikit lebih kencang. Hingga tidak lama kemudian tiba-tiba Aziz yang berada di kursi belakang bersama 3 orang lainnya bersuara. Bau busuk apa ini? Lu kentut di? Katanya menuduh Eddie yang duduk di samping kirinya. Iya nih, bangke, bau banget. Salman, dia juga mencium bau busuk itu yang menurutnya lebih persis bau bangke ketimbang kentut. Sialan kalian, gue enak-enak tidur begini masa bisa kentut? Rutuk Eddie. Ya siapa tahu lo diam-diam ngebom, kata Aziz lagi dan langsung tertawa mengejek. Sementara Robbie dan Sigit yang duduk di depan sudah tertawa dari tadi mendengar tangisan Eddie atas tuduhan teman-temannya kepadanya. Lantas, mereka pun tertawa serta bercanda saling mengejek beberapa saat sebelum akhirnya bosan dengan sendirinya. Singkat cerita, setelah 700 meter perjalanan itu, bau busuk kembali menyengat dan kali ini semakin kuat. Hampir semua yang di dalam mobil mencium aroma bangkai yang tadi mengganggu mereka. Cepat-cepat mereka kemudian menyalakan pendingin mobil lebih kencang dan menempelkan pengharum di lubang saluran AC-nya supaya bau busuk itu bisa tertutup dengan aroma lavender pengharum itu. Namun, hanya Sigit yang dengan tenang menghadapi bau itu. Itu mungkin karena dia sudah kebal atau sedang flu, pikir teman-temannya. Sedangkan yang lainnya berpikir mungkin tempat yang barusan mereka lewati memang bau karena pepohonan yang tumbuh di sekitar. Sedangkan yang lainnya berpikir mungkin tempat yang barusan mereka lewati memang bau karena pepohonan yang tumbuh di sekitarnya. Kayaknya ada yang gak beres deh, kata Sigit pada Robbie yang sedang menyetir mobilnya setelah perjalanan menempuh kurang dari 1 kilometer dari sejak bau tadi menguasai udara sekitar mereka. Kenapa, Git? Ada yang salah? Tanya Robbie. Bukan, sepertinya... Sudahlah, gak apa-apa, ujar Sigit tidak meneruskan ucapannya sembari tertawa. Apaan sih lo, Git? Bicara gak jelas gitu. Lo ngigo ya? Ledek Robbie melihat Sigit yang tampak linglung dengan kalimatnya sendiri. Hingga tiba-tiba di tengah perjalanan, Robbie lalu memelankan mobilnya dan beberapa kali melihat lewat cermin kecil di atas kemudinya atau menoleh ke belakang. Sontak, Aziz, Salman, dan Eddie lalu bertanya-tanya apa yang dilihatnya. Robbie lalu mengaku bukan melihat apa-apa, tapi dia mendengar tangisan seorang wanita seperti sesenggukan tapi cukup nyaring. Hingga tidak lama kemudian tangisan itu kian besar sehingga mereka berlima juga bisa mendengarnya. Benar, tangisan itu lebih mirip ratapan yang memilukan dari seorang gadis. Namun dari mana asal suara itu muncul membuat mereka ketakutan. Karena
Karena tentu tidak mungkin suara itu berasal dari luar karena semua jendela mobil tertutup. Dan kalaupun dari luar, tidak mungkin akan jelas terdengar. Perhatikan saja jalannya, Bi. Kayaknya firasat gua yang tadi benar, kata Sigit tiba-tiba. Maksudmu? Tanya Robi. Iya, sebenarnya dari tadi gua sudah mendengar suara menangis itu, tapi gua pikir salah dengar karena kalian juga sepertinya tidak mendengar apa-apa. Nah, tepat ketika kita mencium bau busuk yang terakhir itu, di tempat yang banyak pohon itu, tidak sengaja gua melihat sosok gadis berpakaian merah-merah. Dia hinggap dari satu pohon ke pohon lainnya mengikuti mobil kita. Dan sebelum kalian mencium bau itu, dia sudah ada di dalam mobil kita di kursi yang paling belakang, ujar Sigit menerangkan. Belum sempat mencerna dengan jelas kalimat Sigit, mendadak mobil Robi oleng ke kanan yang membuat roda kanan ban mobilnya terlepas dari tempatnya. Sontak, semuanya terkejut dan panik. Lantas dengan cepat Robi menginjak rem untuk menghentikan mobilnya terlebih dahulu. Namun masalahnya, Robi menghentikan mobilnya sangat dekat dengan jalur tikungan yang menanjak tajam. Sempat melihat roda yang tadi terlepas dari kaca spion kanannya. Tidak lama bunyi klakson besar terdengar dari jalur yang sebaliknya, yang sontak mengejutkan mereka berlima. Nampak dari balik tikungan tajam dan curam itu sebuah truk gandeng bermuatan besar sedang berjalan turun. Dengan jalanan yang menurun dan tepat sehingga di tikungannya, Robin dan teman-temannya tentu sudah memperhitungkan resiko tertabrak mobil berukuran besar itu. Dan karena dirongrong teman-temannya untuk segera bertindak, Robi lantas memencet klaksonnya beberapa kali seolah tidak mau kalah besar dengan klakson tadi untuk memperingatkan pengemudi truk itu. Namun, tampaknya supirnya tidak mendengar. Kecepatannya tetap sama dan tidak ada tanda-tanda memelankan lajunya. Robi pun tidak tinggal diam. Dia tidak peduli lagi dengan kondisi mobilnya. Dengan cepat dia kemudian memasukkan gigi mundur mobilnya dan memaksanya mundur dengan 3 roda saja. Sontak bumper kanannya penyok tergerus aspal panas siang itu. Sementara pengemudi truk gandeng itu tampaknya ikut kaget melihat mobil dengan kondisi demikian yang tiba-tiba muncul dari balik tikungan yang sudah dia lewati. Lantas spontan dia menginjak remnya dalam-dalam. Bunyi berdecit panjang terdengar dari karet ban yang saling memakan dengan aspal. Benar, tergandeng itu sedikit lagi menabrak mobil yang ada di depannya itu sebelum akhirnya berhenti sepenuhnya tepat beberapa meter saja dari mobil Robi. Dan akhirnya mereka semua pun terhindar dari kecelakaan hebat. Singkat cerita, setelah segala kejadian yang tidak terduga itu, akhirnya supir truk tersebut diceritakan apa yang dialami oleh mereka berlima sebelum akhirnya berakhir di depan tikungan yang curam itu. Mendengar cerita yang cukup ganjil dan menakutkan dari mereka berlima, sopir itu lantas menyarankan mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka dan pulang ke rumah setelah mengatakan bahwa kawasan bukit dari Gunung Baluran memang angker. Sementara tikungan di mana mereka tepat berada merupakan tikungan yang berada di tebing curah tangis, yang juga dikenal sebagai jalan lengkorak, karena seringnya terjadi kecelakaan dari yang kecil hingga yang memakan korban jiwa. Iya, tebing curam curah tangis berada di wilayah hutan Baluran, atau yang lebih dikenal dengan nama Taman Nasional Baluran. Terletak di kawasan Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Tebing ini memiliki medan jalan yang berkelok-kelok dengan tanjakan dan turunan yang curam. Tidak
Tidak jarang karena jalanan yang demikian mengakibatkan beberapa kecelakaan terjadi di sana, dan bahkan hingga merenggut nyawa. Namun walaupun begitu, sebuah legenda konon ikut terlibat dengan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di sana. Ratusan tahun yang lalu seorang gadis belia bernama Dewi Taroro memiliki kekasih. Suatu hari dia diajak ke tebing yang ada di Curah Tangis untuk berjalan-jalan dan menikmati indahnya hamparan padang pasir di bawahnya serta keadaan alam hutan baluran yang ada di sana. Namun ternyata kekasihnya itu memiliki niat yang tersembunyi terhadap Dewi. Ketika gadis itu berdiri di tepi tebing seraya menikmati indahnya pemandangan, diam-diam kekasihnya mengendap-endap ke belakangnya dan mendorong tubuh Dewi hingga jatuh dari tebing itu. Tubuh Dewi lalu menghantam keras setelah bertemu dengan bebatuan cadas dan besar yang ada di jurang di bawah tebing. Sontak darah segar keluar dari kepalanya yang pecah terbentur bebatuan besar itu hingga menewaskan Dewi seketika. Hingga beberapa hari kemudian, orang-orang berkumpul di dasar jurang itu setelah seseorang yang lewat di sana tanpa sengaja menemukan mayat gadis tersebut. Menurut legendanya, saat mayat Dewi Taroro hendak dibawa keluar dari jurang itu dan orang-orang membopongnya beramai-ramai, mayat Dewi berangsur-angsur menguap dan menghilang begitu saja. Sontak, semua yang berada di sana terkesiap kaget dan tidak percaya dengan yang dilihatnya. Kecelakaan demi kecelakaan pun mulai terjadi kepada orang-orang yang melintas di sekitar sana. Tikungan-tikungan tajam dan jalannya yang curam seolah menebar maut dan telah banyak memakan korban jiwa. Masyarakat setempat kemudian yakin bahwa kecelakaan dan korban jiwa yang tewas di Curah Tangis disebabkan oleh arwah Dewi Taroro yang tidak tenang. Dia telah menjadi hantu yang kerap mengganggu para pengguna jalan yang menuju ke hutan dan gunung baluran. Sementara suara-suara jeritan dan rintihan minta tolong baik di siang hari maupun malam hari kerap terdengar keluar dari balik pepohonan yang ada di tepi jalan itu. Bahkan beberapa pengendara yang mengalami kecelakaan dan selamat mengaku bahwa melihat jalanan yang lurus dan lengang padahal sebenarnya tikungan tajam sehingga membuat mobilnya terjungkal. Tidak hanya itu, penampakan dari hantu wanita juga sering terlihat memotong jalan secara tiba-tiba sebelum menghilang entah kemana. Banyak orang mengatakan, konon jika kamu mendengar tangisan seorang wanita, maka tidak lama lagi kamu akan mengalami kecelakaan yang bisa saja merenggut nyawamu. Hujan deras turun membasahi kota Manado di suatu sore. Terlihat anak-anak kecil usia 10 tahunan membawa 2 payung di tangannya. Mereka sibuk lalu lalang di depan salah satu perkantoran yang ada di Jalan Pierre Tandean. Sore itu, sudah pukul 5 dan waktu kantor sudah selesai. Namun karena guyuran hujan yang disertai angin kencang membuat beberapa karyawan tidak langsung pulang dan masih berteduh di bawah gedung kantornya. Di saat itulah Benny, seorang bocah berusia 9 tahun, berada di antara anak-anak kecil itu. Dia menawarkan payung yang dibawanya kepada orang-orang yang ingin menumpang ke tempat lain. Iya, di musim hujan begini memang Benny dan teman-temannya seolah diberi kesempatan untuk mendapat uang jajan tambahan. Mereka biasa menjadi ojek payung untuk orang-orang yang membutuhkan, walau hasilnya sekedar 1.000 atau 2.000 rupiah sekali jalan. Singkat cerita, suatu sore menjelang malam, hujan masih saja mengguyur jalanan dan saat itu Benny juga sudah selesai dengan pekerjaannya. Lantas, dia pun mulai berjalan pulang dari tempatnya biasa mengojek payung. Hujan dan angin yang tampaknya belum berhenti bahkan semakin keras tidak menyurutkan Benny untuk berjalan kaki hingga ke rumahnya yang berada kira-kira 500 meter dari sana.
Berbekal sebuah payung di tangan kanannya, dia kemudian melindungi dirinya dari hujan seraya membawa payung lain yang lebih besar di tangan yang satunya. Langit belum cukup gelap saat itu. Cukup terang dengan langit yang berwarna jingga karena dipenuhi oleh awan-awan kelabu. Tidak lama kemudian Benny hampir sampai di sebuah jembatan yang berada di atas sungai ketika dari jauh dia melihat sesosok wanita melambaikan tangan kepadanya. Wajah wanita itu tidak terlihat, sangat kabur. Tampaknya dia kehujanan dan butuh tumpangan payung Benny. Melihat perempuan itu, timbul rasa senang di hati Benny karena di saat ingin pulang dia masih bisa mendapat rezeki tambahan. Kemudian bergegas Benny mulai berlari ke tempat wanita itu berdiri. Namun karena hujan dan angin yang keras, dia masih harus berhati-hati dengan licinnya jalan. Dia menurunkan pandangannya, memperhatikan dengan sikap kaki-kaki lincahnya menghindari becek. Melompat dan kembali berlari. Sesekali dia juga mengangkat wajahnya melihat ke wanita itu lagi. Setelah hampir dekat ke tempat di mana wanita tadi berdiri, hujan tiba-tiba berhenti dan Benny menongakkan wajahnya melihat ke depan. Namun, ternyata wanita itu tidak lagi di sana. Dia keheranan. Karena dia merasa sudah berdiri di tempat di mana wanita tadi berdiri tapi tidak bisa menemukannya. Lantas Benny pun melihat ke sekelilingnya. Ia berusaha mencari wanita itu namun tidak melihat seorang pun berdiri di atas jembatan tersebut. Benar, wanita yang kehujanan tadi sudah hilang entah kemana. Melihat langit yang mulai gelap, Benny lantas berpikir mungkin wanita itu sudah mendapat tumpangan lain atau sudah pergi karena hujan pun sudah reda. Lantas anak laki-laki itu pun kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Namun, kali ini dia berlari karena takut terlambat sampai di rumah. Singkat cerita, setibanya di rumah setelah selesai makan malam, Benny menceritakan kejadian anak yang barusan dialaminya kepada kakak laki-lakinya. Mendengar cerita Benny, kakaknya lalu memperingati dirinya ketika melewati jembatan itu. Hati-hati kalau lewat sana. Sudah dengar kalau ada nelayan pernah memancing di sana, dia dapat lihat sepotong kayu diikat tali di tepi sungai, kata kakaknya. Nelayan itu kemudian memutuskan untuk menarik tali dari bawah jembatan, tapi putus. Dan saat dilihat lagi, kayu itu sudah menjadi cewek. Tahu-tahu itu cewek, setan. Karena mukanya hancur dan langsung hilang. Cerita-cerita begitu memang sudah banyak di sana. Orang hilanglah, tenggelamlah. Itu jembatan Kuning Boulevard memang angker. Tutupnya dan segera melanjutkan kegiatannya. Jembatan Kuning Boulevard berada di Jalan Kapten Tendean di kawasan Boulevard. Menurut masyarakat setempat, jembatan ini memang keramat karena banyak terjadi peristiwa-peristiwa aneh bahkan sebelum jembatan tersebut dibangun. Konon angkernya jembatan tidak lepas dari keberadaan muara sungai di bawah jembatan ini, serta kuburan yang berada di bawahnya. Tahun 1975, 3 orang anak kecil pernah bermain air di sungai itu dan akhirnya hanyut terbawa arus. Dan tidak lama setelah itu seorang nenek-nenek yang membawa seorang bayi tiba-tiba hilang di sana sejak terakhir kali terlihat di sekitar muara sungai itu. Tahun 1990-an, barulah jembatan Kuning Boulevard didirikan di atas aliran sungai tersebut.
Walau sudah mulai ramai lalu lalang, peristiwa hilangnya seseorang secara misterius masih terus saja terjadi. Tercatat ada 2 orang sudah hilang setelah jembatan itu dibangun dan masih memakan korban hampir setiap tahunnya. Dan Agustus tahun 2013, sekali lagi seorang pria dikabarkan hilang setelah terakhir kali terlihat berjalan di sekitar muara sungai yang tepat berada di bawah jembatan itu. Melihat fenomena yang meresahkan ini, maka timbullah urban legend yang mengatakan bahwa mereka yang hilang di sana telah diculik oleh makhluk-makhluk halus yang menghuni sungai atau jembatan tersebut. Bahkan menurut legenda yang beredar, ada 16 jin atau makhluk jahat berbagai wujud tinggal di sekitar sana. Sebagian orang juga menceritakan bahwa konon jika cuaca sedang buruk seperti hujan keras atau badai di jembatan Kuning Boulevard, kerap terlihat penampakan seorang wanita berdiri di sekitar jembatan itu. Namun jika diperhatikan sekali lagi, wanita itu sudah hilang entah kemana. Iya, legenda berhantu itu bukan tanpa sebab. Dari masyarakat setempat keluarlah cerita yang mengatakan bahwa kejadian-kejadian aneh itu bermula karena muara sungai yang ada di bawah jembatan kuning itu mengalir di atas tanah bekas kuburan orang Belanda di zaman penjajahan. Dulu, sebelum ada aliran sungai di sana, tempat itu merupakan daratan. Namun karena terjadi abrasi, maka air pun mulai mengalir tanah itu hingga menimbun kuburan yang berada di bawahnya dan menjadi sungai yang ada seperti sekarang. Di tahun 1950-an air sungai yang mengalir masih jernih. Banyak anak-anak suka bermain dan berenang di sungai itu. Namun sejak pembangunan pasar dan bangunan-bangunan lainnya di sekitar sungai tersebut, air itu perlahan-lahan mulai kotor dan akhirnya menjadi keruh sepenuhnya. Dan seiring dengan perubahan yang terjadi dengan kuburan dan sungai tersebut, sejak itu pula aktivitas-aktivitas paranormal sering terjadi di sana. Dari hilangnya orang-orang yang melintas di sana, meninggal karena tenggelam, hanyut terbawa arus sungai, kecelakaan, hingga penampakan-penampakan berhantu yang menggegerkan masyarakat yang mengaku pernah melihatnya. Sementara jembatan yang dibangun di atasnya, yaitu jembatan kuning, tampaknya memperparah legenda yang sudah ada. Karena dari jembatan itu konon kerap terjadi pembunuhan dan mayatnya dibiarkan hanyut di sungai itu begitu saja. Begitulah, percaya atau tidak, tapi pada kenyataannya kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Hanya saja kita tidak mampu melihatnya.